Asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi syudur. Shadaqallahu alaihi. Jamaah salat subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan Muharram, dan hari ini kita berada di hari yang ke-10 bulan Muharram. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita semuanya senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita, dan pada akhirnya kita semuanya memperoleh pengampunan, memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam taklim ikroman wal mahabbatan wa tarbiyah. Kita aturkan kemampuan umat kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya betul-betul diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya dipastikan sebagai hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Berikutnya saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa hari Asyura. Mudah-mudahan puasa yang kita semuanya lakukan tergolong puasa yang memperoleh apa yang dikatakan oleh Nabi, yukafirus sanatal madiyah, dapat diampuninya dosa-dosa kita setahun yang lalu. Karena kita semuanya kita yakini pasti bakal kembali menghadap kepada Allah. Maka Rasulullah mengingatkan yang seringkali sudah kita dengar, aksiru zikro hazimil al-fadri, perbanyaklah olehmu semuanya untuk senantiasa ingat dengan sesuatu yang memutuskan kenikmatan di dunia yang kemarinnya. Kalau sudah meninggal selesai, tinggal kita mau bertanggungjawabkan. Nah, sebelum itu yang masih hidup memiliki tugas kewajibannya terhadap saudaranya yang telah meninggal. Ada 4 perkara yang kita semuanya sudah paham. Yang pertama, jenazah wajib untuk kita mandikan. Lalu yang kedua, wajib untuk kita kafani. Dan nomor 3, wajib untuk kita sholati. Dan yang keempat, wajib untuk kita kuburkan. Sesuai dengan janji yang sudah saya sampaikan, untuk sholat jenazah posisi imam ini penting. Nanti juga kita akan bicara sampai posisinya jenazah, supaya nanti tidak terjadi jenazahnya diputar-putar. Ini pengetahuan saja, ilmu. Nanti prakteknya satu orang sudah selesai. Oh, dia menghadapi ini, tapi semuanya punya ilmunya. Posisi imam di dalam sholat jenazah ini ada 4 pendapat. Posisi imam saja. Nah, kalau kita nanti tahu kan tidak saling menyalahkan, tapi saling memahami. Oh, begini. Dalam sholat jenazah ada perbedaan pendapat dalam 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang posisi imam. Jadi sampai semuanya harus bisa untuk menjadi imam sholat jenazah. Bukan cuma 1 orang saja, semuanya 3 orang muslim harus siap. Maka ini penting pengetahuan. Jangan sampai nanti sebetulnya kurang praktis kalau selanjutnya
yang meninggal di sini, lalu untuk yang mensolati mengundang dari sana. Daerah kita di sini seperti ini. Makanya perlu dipahami bagaimana untuk menjadi imam. Kan imam dengan makmum kan sama saja, cuma saja nanti ada posisinya dan ada niatnya. Kan kalau niatnya imam ya jadi imam, niat makmum jadi makmum, tinggal posisinya. Nah posisinya ini berbeda-beda. Untuk mazhab Hanafi, Imam Hanafi, posisi imam berada lurus di dada masjid, baik jenazahnya laki-laki maupun jenazahnya wanita. Satu sudah dipahami tadi, tahu sudah posisi imam di mana tadi itu? Lurus di dada. Baik itu jenazahnya laki-laki ataupun jenazahnya perempuan. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Tapi bukan satu saja, menurut mazhab Maliki kan berbeda. Jika jenazahnya laki-laki, maka imam berada di arah kepala laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan, maka imam berada di lurus pundak berbeda. Padahal geser sedikit aja antara kepala dan pundaknya. Paling gesernya tidak sampai saya kaki ya. Selangkah aja. Telapak kaki. Kalau laki-laki lurus kepalanya, kalau perempuan lurus di pundak kaki perempuan. Ini pendapat Imam Maliki. Jadi nanti kalau sampai melihat ada orang yang sholat begitu, salah itu sampai harus ke sini. Nah sekarang sudah tahu ilmunya. Oh ini kalau yang dilurus dada tadi itu pendapatnya Imam Hanafi. Tapi kalau jenazahnya laki-laki itu lurus kepala, bapaknya Imam, dan kalau perempuan dilurus pundak. Sekarang berikutnya menurut mazhab Hambali, kan ada Imam Hanafi, Maliki, Hambali yang muda. Yang nomor 3 itu sebelum Imam Syafi'i. Kan urutannya kan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Karena Imam Hambali itu juga berguru kepada Imam Syafi'i. Nah menurut mazhab Hambali, jika mayit atau jenazah laki-laki, maka imam lurus dengan dada mayit. Coba bicara sudah. Padahal beliau ini adalah imam mazhab yang diikuti oleh banyak mutabi pengikut. Menurut beliau Imam Hambali, posisi imam itu apabila dia dalam melaksanakan sholat jenazah itu mayatnya atau jenazahnya laki-laki, maka imam lurus dengan dada mayit. Jika mayat atau jenazah itu perempuan, maka imam berada lurus di tengah mayit. Gitu kan? Kalau laki-laki lurus di dada, kalau perempuan di tengah. Nah pertanyaannya kan nggak perlu mengukur mana tengah-tengahnya. Nanti mau sholat kan kami mengukur dulu. Nah kira-kira di tengah itu tidak ada di sini. Sementara kalau kita mensolati jenazah itu kan jarang terlihat jenazahnya, karena jenazah sudah berada di dalam keranda.
sudah tertutup ya kira-kira saja. Jangan dibongkar kerana-kerana. Nggak usah dibongkar. Kira-kira ini kepalanya, ini dadanya. Karena ekstrimnya supaya tahu lurus kepala, lurus pundak, lurus dada, lurus tangan, bukan dulu. Nah, ini nggak usah. Kira-kira saja. Jadi sudah berapa pendapat yang ketiga? Dan tiga pendapat itu berbeda-beda. Mungkin sekarang kalau saya tanya lagi tentang pendapat yang pertama Imam Hanafi tadi, mungkin sudah lupa. Posisi imam untuk pendapat Imam Hanafi kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di mana, jenazahnya perempuan, posisi imam di mana? Lupa. Karena apa? Karena tidak senantiasa kita melakukannya. Itu kan apabila ada terjadi kebenaran baru kita lakukan. Seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kadang-kadang kan kalau nggak diingatkan bisa lupa. Lalu akhirnya sebelum sholat, karena itu bukan sholat setiap waktu, di samping memang manusia memiliki sifat salah dan sifat lupa, akhirnya sebelum kita melakukan sholat lalu disampaikan kaifiyahnya sholat Idul Fitri, kaifiyahnya sholat Idul Adha, kan begitu. Nah kalau ini pengetahuan nanti kalau jamaahnya berbeda-beda pendapat semuanya, yang satu berpegangan dengan mazhab Hambali, yang satu berpegangan dengan Hanafi, yang satu berpedoman kepada mazhab Maliki, akhirnya kan ramai. Udah namanya di sini, yang satu ini di sini mana ini, warna ini. Itu coba pendapat diketahui supaya mudah ditengahkan, dilurus dadakan, dilurus kepala kan. Oh ini setelah kita mengetahui, memahami, terjadi sebuah kesadaran yang utuh bagi mereka, karena terjadi ikhtilaf, perbedaan satu dengan yang lainnya, dan perbedaan itu tidak menjadi sebabnya tidak sahnya sholat jenazah, kan begitu maksudnya. Kalau seringkali jadi taisan, akhirnya nanti di belakang ngomong belum sholat sudah ngomong belum. Akhirnya nanti bisa jadi sholat tidak ikhlas. Padahal memang sholat jenazah betul-betul harus dilandasi dengan keikhlasan. Maka Nabi mengingatkan itu dalam agama kita diajarkan kan, kalau jenazah itu disolati oleh orang 40 orang 100 ikhlas pas jadinya kan juga. Sementara kita melaksanakan sholat jenazah itu sebagai wujud kewajiban kita atas perintah Allah yang disampaikan lewat Rasulnya, dan wujud kecintaan kita terhadap saudara kita, lalu kita doakan. Maka kan ada zomir yang harus digunakan, ada zomir muannas, ada zomir muzakkar, kan begitu. Kalau jenazahnya perempuan, maka zomirnya zomir muannas. Kalau jenazahnya laki-laki, zomirnya muzakkar, yang kita kenal bu. Nanti kalau zomir apa yang sholat itu banyak, lebih daripada tiga sebetulnya sudah 3 ke atas, itu zomirnya jamak bu. Kalau jenazahnya itu cuma 2, maka musanna 2 rumah. Sekarang menurut mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i, jika jenazahnya laki-laki, maka imam berada lurus di kepalanya. Ini yang biasa terjadi. Maka biasa umumnya kita melakukan sholat, karena di Indonesia itu mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Maka kalau melakukan sholat jenazah bagi laki-laki, imam posisinya di lurus kepala, bukan di tengah-tengah, bukan di dada, tapi di lurus kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka imam itu posisinya lurus di tengah mayat. Kan biasa juga. Kalau perempuan di tengah mayat. Tapi tadi sudah saya katakan, tidak usah pakai diukur, dikira-kira
Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ini, beliau merujuk kepada hadis Nabi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Ghalibin qala shallaitu ma'a Anasin ibni Malikin ala janazati rajulin faqama ila raqsihi summa ja'u bi janazatin ra'atin min Quraisyin faqalu ya Aba Hamzata shalla alaiha faqama ila wasatis tahir faqala lahu ala ibnu Ziyadin hakaza ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qama alal janazati muqamatan minha wa minar rajuli muqamaka minhu qala na'am falamma faragha qala ihfazu rawahu Tirmidzi. Abu Ghalib berkata, saya sholat jenazah laki-laki bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang pernah menjadi khodamnya Nabi yang lama. Jadi banyak tahu tentang bagaimana Rasulullah melakukan. Kemudian ia berdiri lurus dengan kepala. Beliau kebetulan jadi imam, juga jadi imam. Lalu beliau berdiri lurus di kepalanya. Lalu mereka mendatangkan jenazah wanita dari suku Quraisy. Mereka berkata, wahai Abu Hamzah, kunyahnya julukan Anas, sholatkanlah jenazah wanita ini. Kemudian Anas berdiri lurus di tengah-tengah tempat jenazah. Nah, itu dulu yang sudah kita pahami. Ini dipakai pedoman hujjah dalil bagi mazhab Syafi'i untuk memberikan pelajaran kepada kita apabila jenazah yang kita laksanakan itu laki-laki, maka posisi imam ada di lurus kepala. Kalau jenazahnya perempuan ada di lurus di tengah-tengah jenazah. Tapi tadi sudah saya katakan, tidak usah pakai di ukur, di kira-kira saja. Tapi kalau mau buat lubang kuburan perlu diukur. Nanti kalau nggak diukur, jangan-jangan kurang panjang. Orangnya bertingginya 180, lalu dibuatkan lubang cuma 160, kan nggak sejalan. Kadang-kadang ada yang sudah diukur tingginya 165, dibikinkan lubang itu ukurannya sudah sampai 190, tapi tahu-tahu tidak bisa masuk. Nah itu juga kadang-kadang ada, nggak usah dibicarakan. Nah kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa untuk senantiasa diberikan hidayah. Ini sudah, jadi ada 4 pendapat tentang posisi imam di dalam melakukan sholat jenazah. Artinya sampai-sampai semuanya harus bersiap untuk menjadi imam. Sekarang posisi kepala jenazah saat disolatkan. Nah, ini kadang-kadang kalau untuk menandai di kerandanya kan biasanya di kepala sudah dikasih umumnya, dikasih sudah apa namanya itu, kadang-kadang ada sajadah, ada apa namanya, nah itu sebagai tanda kalau ini kepala. Nah ketika jenazah itu tidak disolati, posisi kepalanya di mana? Di sebelah utara kah? Di sebelah selatan kah? Di sebelah kanan kah? Atau di sebelah kiri kah? Ini mari kita coba memahami.
posisi kepala jenazah saat disolatkan. Tadi sudah dipahami tentang posisi imam ketika mensolatkan jenazah. Sekarang posisinya kepala jenazah ketika mau disolatkan. Nah, soal masalah meletakkan itu yang itu kalau jenazahnya kan nggak bisa teriak-teriak. Kepalaku di sini kan nggak mungkin. Nanti kalau berkata di dalam siapa keranda itu bunyi kepalaku di sebelah kanan, nah, nanti malah timbul rame yang terjadi khilaf, artinya berbeda pendapat di antara ulama. Juga terjadi dalam menentukan posisi kepala jenazah saat disolatkan. Ada yang membedakan posisi jenazah laki-laki dan posisi jenazah perempuan. Ini terjadi perbedaan. Maka sering kali saya katakan, kalau saya ditanya, Pak Guru, kepalanya itu sebelah mana? Jadi saya katakan biasanya di sini, di mana? Nanti kalau biasanya di sini, jenazah kepalanya di sini, terus saya ngomong begini, terjadi masalah. Ada juga yang tidak mempermasalahkan, itu terserah, mau kanan kaki terserah. Tapi ada beberapa posisi laki-laki dan posisi jenazah perempuan. Seperti yang kebanyakan terjadi saat ini, posisi kepala jenazah berada di utara saat disolatkan. Utara berarti sebelah kanan. Kalau ini kan selatan, kalau ini kanan. Jadi ini posisi jenazah kepalanya di utara saat disolatkan berdasarkan pendapat ulama Malikiyah. Nih, Rasul Mayyiti an yaminihi Ibnu Arafata ya ja'alu Rasul Mayyiti an yaminil imami falau akasa faqala sahuna wa benul qosi sholatuhum mujri'atun anhu. Kepala mayat baik laki-laki ataupun mayat atau jenazah perempuan berada di sebelah kanan imam. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arafah, jika dibalik maka sahun, dan Ibnu Qasim mengatakan sholatnya mencukupi. Artinya walaupun itu tidak diletakkan di sebelah kanan imam, kepalanya diletakkan sebelah kiri, tidak menimbulkan tidak sahnya sholat. Jadi artinya maksudnya nggak usah diributkan sholat, apakah jenazahnya itu laki-laki atau perempuan, kepalanya di kanan atau di kiri, tidak diributkan. Jangankan cuma sekedar kepala, seandainya mayatnya diletakkan di belakang itu juga tetap sah sholatnya. Cuma sudah menjadi keumuman bahwa sholat jenazah itu jenazahnya diletakkan di depan. Padahal seharusnya yang di depan itu berdiri imam. Masa makmum akan berimam dengan jenazah? Nah, umumnya, tapi itu sudah menjadi landasan. Artinya kalau toh sekiranya disolati jenazahnya itu diletakkan di belakang, tidak apa-apa. Tapi karena kita sudah menjadi biasa, nah ini menjadi tradisi, ada kebiasaan bahwa apabila kita mensolati jenazahnya diletakkan di depan kita. Karena sholat jenazah itu ada 3 jenis. Yang pertama sholat jenazah yang sifatnya hadir, artinya jenazahnya ada di depan kita, yang biasa kita lakukan. Lalu yang nomor 2, sholat jenazah di atas kuburan, di atas makam. Kebetulan sampai ketinggalan pernah terjadi pada Rasulullah.
Itu sahabat Nabi yang rajin sholat berjamaah. Tahu-tahu saat itu beliau tidak melaksanakan sholat banyak berjamaah. Rasulullah tidak tahu. Jadi sahabat-sahabat sudah melaksanakan saat itu. Mungkin Rasulullah tidak diberitahu karena pikirannya Jabat jauh, tempatnya agak jauh. Jadi Rasulullah tidak diberitahu. Lalu setelah selesai disolati, dimakamkan, sudah selesai ya. Waktu sholat berikutnya, sholat zuhur itu Rasulullah lalu bertanya, kemana sahabat kok tidak ada? Beliau sudah meninggal. Tadi kami semuanya melaksanakan kesana. Nah, jadi Rasulullah minta antarkan saya untuk menuju ke kuburannya. Lalu Rasulullah sholat di kuburan. Namanya sholat jenazah di atas kuburan. Boleh saja melakukan itu. Itu namanya sholat termasuk hadir. Sholat hadir. Ada lagi yang ketiga, sholat jenazah yang sifatnya goib. Orang umpamanya ada sampai punya saudara atau tetangga, tahu-tahu berobat ke Jakarta atau di mana, meninggal, dimakamkan di sana umpamanya, sehingga mayatnya tidak di sini, maka sampai boleh melakukan sholat yang namanya goib. Nah, untuk persyaratan sholat goib itu ada yang menyatakan hendaknya disebut namanya. Oh, sholat goib untuk si almarhum. Kalau seandainya kita tidak tahu, maka kita sholat mengikuti sholat yang dilakukan oleh imam. Nah, itu jadi makmum. Demikian pula tentang posisi jenazah. Demikian pula pendapat salah satu ulama terkemuka, yakni Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Wa kufu imamin wastul mayyiti az-zakani wa hadra mankibi ghairihi min unsa aw unsa ja'ilun rasal mayyiti an yaminil imami. Dianjurkan imam berdiri di tengah-tengah mayit laki-laki dan harus dengan kedua dan lurus dengan pundak mayit perempuan atau yang berkelamin ganda dengan menjadikan mayat di sebelah kanan. Jadi mayatnya kepalanya di bagian kanan. Kalau karena manusia ini kan ada bukan dua jenis, ada tiga. Yang pertama, manusia itu jenisnya laki-laki betulan. Lalu yang kedua, jenisnya perempuan betulan. Nah, di antara laki dan perempuan itu ada yang tidak laki, tidak perempuan. Namanya unsa. Nah, unsa ini berbeda dengan waria. Waria itu wanita pria. Artinya orang laki-laki asli tapi bergaya seperti perempuan, itu nggak boleh. Ya waria. Kalau istilah sini apa? Selain waria, beco. Nah, ini pun tahu, nggak boleh. Jadi kalau unsa punya kelamin ganda, kelamin laki, kelamin perempuan. Nah, itu menurut medis unsa ini 50-50, 50% laki, 50% perempuan. Apabila yang demikian itu, maka apabila meninggal, jenazahnya dihukumi sama dengan perempuan. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah ada pendapat yang menganjurkan untuk jenazah wanita kepalanya berada di utara sebelah kanan imam,
dan jenazah laki-laki kepalanya berada di selatan atau sebelah kiri imam. Berikut penjelasan ulama Syafi'iyah. Jadi kalau perempuan tadi di sebelah kanan, kalau laki-laki di sebelah kiri, kan sudah mobil kita lakukan itu. Nah, maksud saya kalau ada yang dikatakan kanan kah perempuan kah laki, ya udah pakai masalah karena juga tidak. Tapi kalau di daerah di sini sudah biasa kalau yang perempuan di sebelah kanan, yang di sebelah kiri laki-laki, maka dibiasakan mengikuti di mana yang biasa itu sehingga tidak terjadi persoalan. Itu maksudnya. Ibadah tidak menimbulkan masalah. Mengikutilah Rasulullah SAW seperti bukan Rasulullah maksud saya, seperti Imam Syafi'i, beliau ketika berkunjung berada di kaumnya Imam Hanafi. Di Imam Hanafi itu tidak memperbolehkan sholat subuh dengan kunut. Nah, Imam Syafi'i beliau memberi fatwa, beliau menganjurkan sunatkan terhadap sholat subuh dengan kunut. Apabila sampai ketinggalan kunutnya, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan begitu. Nah, kaumnya Imam Hanafi itu paham betul dengan siapa sebenarnya Imam Syafi'i, orang alim. Nah, ketika berkunjung, lalu beliau diminta untuk memimpin, kebetulan saatnya waktu sholat subuh, diminta untuk menjadi imam sholat subuh. Kalau tidak diminta, beliau tidak akan, karena tidak boleh, tidak dipandang baik orang yang bukan di daerah itu lalu menjadi imam, kecuali atas permintaan. Tentu yang kita minta untuk menjadi imam tentunya orang yang kita pandang adalah faqih, yang kita pandang ahli. Akhirnya kita minta untuk menjadikan sholat. Kebetulan contohnya di masjid kita sini Al-Tayyib, sholat maghrib, tahu-tahu kita ada tamu dari Banjar, guru Syiah. Kita tahu bahwa beliau itu alim, lalu kita minta untuk beliau menjadi imam. Kan begitu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i tadi, ketika beliau diminta untuk memimpin sholat subuh, maka beliau memimpin pada kaumnya Imam Hanafi, maka pada waktu sholat subuh Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Lalu ketika selesai sholat, sahabat daripada Imam Syafi'i tadi bertanya, ya saya bahasa kita saja, sampai tadi melakukan sholat subuh, sampai akan menfatwakan untuk sholat subuh dengan berkunut. Tapi kenapa tadi kok tidak berkunut? Lalu dijelaskan, ini penguasaan kaum daripada kelompok Hanafi. Imam Hanafi memberi penjelasan tidak diperkenankan sholat subuh dengan kunut. Maka beliau melakukan. Maka tadi saya sampaikan, apabila mensolati jenazah, umumnya di sini kalau perempuan jenazahnya kepalanya diletakkan di sebelah kanan, kalau laki-laki di sebelah kiri, ikuti saja, begitulah umumnya. Nah, kan sudah jelas ya. Jadi dalam matlamat pendapat menganjurkan untuk jenazah wanita kepalanya berada di utara, dan untuk jenazah laki-laki kepalanya berada di selatan sebelah. Ini penjelasannya. Wafil Bujairi di dalam kitab Bujairi, mana suku wa yudahu rasul zakari li jihadi yasari imami wa yakunu ghalibuhu li jihadi yaminihi khilafan lima alaihi amalun nasir ana wa yakunu rasul khumsa wal khumsa li jihadi yaminihi ala adatin nasir ana. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Bujairi ini bahwa kepala jenazah laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam dan sebagian besar jasadnya ada di sebelah kanan imam.
Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan kepala jenazah perempuan dan yang berkelamin ganda unsa di sebelah kanan imam sesuai dengan tradisi pada saat itu. Jadi sudah terbiasa. Jadi kalau jenazahnya perempuan atau tadi disebut dengan unsa itu tidak perempuan, jenazahnya kepalanya di sebelah kanan. Kalau jenazahnya laki-laki di sebelah kiri. Nah, imam tadi bagaimana? Empat mazhab tadi dipahami. Oh betul. Tetapi seandainya imam berada di tengah-tengah mayat atau di lurus kepala atau di pundak, tidak menjadi masalah. Karena tadi disebutkan tidak menimbulkan tidak sahnya dalam sholat jenazah. Nah, ini penting untuk kita pahami sehingga nanti kita apabila terjadi ada yang meninggal tidak menjadi permasalahan. Jangan sampai lagi ibaratnya mayat itu ibaratnya diputar-putar. Sebetulnya nggak apa-apa diputar-putar mayatnya ya, tidak ngurusin kita ya, tapi kabarnya sudah diletakkan ini kalau sudah diletakkan oleh orang yang ini biasanya peletakannya dari dibimbing atau dibimbing oleh imam yang oh di sini orang letak sini ya biarkan ya. Jangan di sini nanti putar lagi akhirnya jadi lama mengurusi masalah putar saja. Itu dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalankan sholat jenazah itu dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Ini penting karena itu adalah doa yang kita sampaikan kepada Allah untuk saudara kita. Terakhir kita untuk mendoakan dalam waktu sebelum beliau dimasukkan ke dalam kuburnya masing-masing. Kalau sudah begitu nanti tidak putus hanya di situ. Kita sebagai seorang mukmin senantiasa mendoakan untuk saudara-saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah itu orang mukmin itu bermanfaat untuk saudaranya. Maka kalau kepingin untuk menjadikan diri kita bermanfaat, ya mari kita gunakan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah dalam kehidupan kita. Maka itu di dalam sholat fardu Jumat itu kan wajib khutbah itu memohonkan berdoa, memohonkan ampun kepada Allah untuk saudaranya yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kan makmum dengan paham itu wajib. Nanti disambung dengan doa-doa yang lain, tapi doa yang menjadi rukun adalah mendoakan, memohonkan pengampunan terhadap saudara-saudaranya sesama mukmin. Dan saudara-saudara mukmin ini ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Bayangkan kalau sampai melakukan sholat Jumat, berapa kebaikan yang sampai lakukan. Tapi kalau kita tidak melakukan sholat Jumat, berapa banyak kehilangan untuk berbuat kebaikan. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan itulah sifatnya daripada orang mukmin. Maka kalau ada jenazah sampai tidak dalam keadaan mundur atau halangan dan sebagainya, jangan disia-siakan untuk berbuat kebaikan terhadap keluarga kita, saudara kita, dilandasi semata-mata karena Allah. Jangan cuma sekedar hadir datang, tapi ketika sholat diri kita kurang memperhatikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqina bisyawqika wa rizqan wasi'an amalan tayyiban wa rizqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.
Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.